Karena saya ukur-ukur ini nyambung ke ground, ke body. Ini bersambung. Tapi ternyata menimbulkan distorsi, ada distorsi atau ada seperti tadi, ada tertet-tertet atau nging. Kayak balap mobil ya. Ada ngeng-ngeng segala. Saya coba dulu baterainya. Nah, saya ukur-ukur ke sana kemari, semua jalur ground, jalur body itu nyambung, baik dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Rosidin Channel. Pada kesempatan kali ini, video kali ini masih tetap dengan tema seperti kemarin-kemarin, yaitu modif soundcard atau live soundcard P8. Ternyata dari si P8 ini saya menemukan berbagai versi, baik itu yang merek Tupperware, Tab Studio, Mixio, ataupun yang non merek sekalipun tanpa merek, seperti ini nih tanpa merek nih. Ini gak ada merek ya, hanya live soundcard saja di sini keterangannya, casing bawahnya plastik, dan ini pun sama. Ternyata dari yang non merek ini dalamnya beda-beda konstruksi atau beda-beda jalur, baik itu yang Tab Studio pun begitu beda-beda. Saya menemukan Tab Studio baru ada 3 macam yang beda jalur, tapi belum saya sempat upload video masing-masing jalur. Yang Tupperware udah jarang masuk sih ke saya sebenarnya. Tupperware cuman saya nemukan 2 tipe jalur saja. Entah mungkin belum masuk yang lainnya. Untuk soundbass ada beberapa macam juga dalamnya. Ternyata setiap masuk ada yang harus dipelajari. Contoh yang tipe ini tipe, sebenarnya tipe ini pernah saya upload tapi dengan jalur yang beda. Coba perhatikan sama kawan-kawan. Nah, ini pada jalur mic, di sini sebenarnya sudah ada jalur untuk bagian preamp mic. Tapi dikosongkan sama produsen atau pembuatnya. Dilangsungkan saja, makanya hasilnya jadi pelan, atau mungkin mereka kesannya supaya bagaimana gitu. Supaya suara enggak terlalu distorsi atau suara tidak terlalu noise atau dan lain-lain, jadi suaranya cukup pelan. Pelan di dinamik maupun di kondensor. Nah, pada tipe kali ini mungkin supaya kawan-kawan bisa lebih jelas, saya akan urut jalur satu persatu supaya bisa dipahami. Intinya konsep daripada modif soundcard supaya tambah preamp atau supaya bisa tambah penguat, itu kita mengetahui jalur input mic. Contoh seperti ini jalur input mic-nya kita perhatikan kalau pada mic dinamik. Mudah-mudahan bisa jelas. Ini mic dinamik ini ada 3 jalur. Ini bagian grounding, bagian ground atau body. Ini bagian input plusnya. Yang ini bagian AD. AD itu otomatisnya supaya jadi, maksudnya supaya kalau dicolokkan mic dia baru on. Tapi kebetulan pada tipe-tipe soundcard yang bisa dikatakan non merek, dia fungsi AD-nya tidak berfungsi. Jadi kita mau colok mic atau enggak, dia tetap bekerja pada bagian preamp-nya. Kecuali kalau kita matikan. Ini sudah saya modif nih. Nah, supaya kawan-kawan bisa tahu jalurnya, saya akan buka kembali. Jalurnya saya perlihatkan satu persatu. Ini jalur plus untuk mic dinamik nih, maaf. Ini jalur plus untuk mic dinamik. Yang ini jalur plus untuk mic kondensor. Perbedaannya, untuk jalur mic dinamik dia tidak ada masuk tegangan untuk mic, tapi kalau untuk mic kondensor dia ada tegangan masuk 3,2 volt dari rangkaian regulatornya. Dia masuknya ke sini nih rangkaian regulatornya. Nah, seperti yang dibahas yang sudah-sudah, kalian atau kawan-kawan bisa cek video saya di sini nih, video ini dan video-video lainnya yang mungkin bisa jadi referensi buat kawan-kawan yang ingin modif soundcard atau yang ada kendala pada soundcardnya yang ya bisa dikata kurang puas atau kurang pelan karena berhubung dengan budgeting juga. Walaupun sekarang udah banyak yang murah, tapi ternyata kita tidak bisa menentukan begitu saja.
Beberapa kali saya membeli produk dengan harga di atas 100 lebih lah. Ternyata dalamnya ya sama-sama saja menggunakan satu IC. Yang ini masih mending nih. Di sini ada satu penguat IC Audio, apa penguat Audio apa bukan? Ini di sini apa ini bagian charging? Saya belum ukur nih. Ada satu IC ini. Tapi kalau lihat konstruksi ini IC Audio sepertinya. Karena untuk chargingnya dia hanya berbentuk transistor satu saja. Input transistornya, input chargingnya berupa input ground. Untuk jalur pemotongan yang sudah kan banyak yang dipotong di tengah, di bagian daerah sini gitu kan. Nah, untuk tipe ini, untuk bisa kawan-kawan supaya tidak sulit mengukur nih, saya perlihatkan jalur untuk potongnya nih. Nah, di sini nih. Ini. Di sini ada jalur di sini. Ini saya cut jalur ini dan saya sambung seperti biasa, seperti video yang sebelum-sebelumnya. Yang ini masuk ke input nih, berarti input bagian mic ya. Yang namanya mic ini disebut input ya. Yang mic ini disebut input, dan yang outputnya saya angkat ini, bagian outputnya kita ambil di bagian ini. Kenapa gak diambil di bagian ini? Kalau ambil bagian ini kita harus melewati satu buah potensiometer atau potensio atau volume lah ya, atau trim pot bisa. Berhubung tidak menggunakan potensio atau tidak menggunakan trim pot, jadi ini jalur ini kosong. Yang nyambung ke sini, kita nyambung langsung ke sini. Atau yang nyambung ke kapasitor ini nih, ini outputnya nih. Ini outputnya, ini input. Jadi ini inputnya ke sini. Ini jalur udah saya potong ya. Jalur ini udah saya potong, ini tidak nyambung sebenarnya. Kalau asalnya nyambung, kalau tanpa rangkaian ini nih, tanpa rangkaian preamp, ini di sini nyambung. Saya cut di sini potong, berarti ini jadi input, ini jadi output. Untuk tegangannya setelah saya ukur-ukur, setelah saya bolak-balik ukur, tegangan untuk mic condenser, saya kadang ngambil dari mic condenser ya, supaya tegangannya dia on atau dia ada setelah power on. Kalau power on-nya belum di on atau belum ditekan on off-nya, dia tegangan akan hilang. Jadi baterai tetap tidak bekerja. Dengan kita ngambil dari tegangan kondensor, itu tegangan baru ada setelah on off ditekan atau setelah nyala gitu. Nah, tegangannya ini jalurnya di sini nih. Setelah urut jalur terdekat, saya dapatkan di sini nih jalurnya nih. Nah, ini. Nah, jalurnya saya dapatkan di sini. Bisa diperbesar ya supaya bisa jelas buat kawan-kawan yang ingin mempraktekkan pada tipe ini. Ini jalur yang ini nih. Nah, ini jalur yang untuk bagian tegangan 3,2 volt. Gitu. Nah, sudah selesai, sudah bisa kencang untuk suaranya, bagus, kencang banget suaranya bahkan. Tapi ternyata ada kendala pada soundcard ini. Kendalanya seperti suara apa ya? Disebut distorsi atau mungkin storing. Suara storing seperti gitu. Ada suara seperti itu. Kita coba dengarkan untuk suaranya. Ini suara seperti ini, suara dengar seperti ini, dengerin. Ada termonitor gak suaranya? Nah, ini udah dimodif suaranya kenceng, tapi ada suara distorsi. Kalau kita pencet efek ini, suara distorsinya gak ada. Nah, halus. Tapi kalau kita lepas, nah, kawan-kawan bisa dengarkan. Kalau ingin jelas pakai handsfree. Aduh, ini mic echo-nya udah enak, suaranya udah kenceng. Nah, echo-nya pun udah enak, tapi ada suara distorsi. Coba dengarkan kawan-kawan kalau mau jelas pakai headphone. Nah, bisa diperhatikan ya untuk suaranya seperti itu. Ini saya bicara dengan mic dinamik.
mic dinamik seperti ini dengan jarak yang cukup jauh 1 jengkal ini. Nah ini nih suara micnya dari ini ya, dari P8 ini. Nah itu suaranya. Bagaimana mengatasi solusi seperti itu? Kita akan coba cek dan cek jalurnya di mana atau salahnya di mana. Kembali kepada tadi, saya kasih echo sedikit. Walaupun dengan ada distorsi ya. Nah, kita kembali ke jalur tadi. Oh ini longgar, maaf. Nah, longgar. Kembali kepada jalur tadi, saya menjelaskan belum selesai tadi. Yang ini tadi itu input ya. Yang ini output, yang ini untuk tegangan masuk ke bawah. Untuk grounding saya kunci ke bagian body potensio. Body potensio kebetulan nyambung ke ground. Body potensio ini supaya saya tidak perlu lem, tidak perlu ini. Tidak perlu lem. Jadi untuk groundingnya, ini ground yang putih-putih ini ya ground ya. Saya perbesar dulu. Silau. Nah, yang putih-putih gambar putih itu bagian groundingnya atau bagian body ya. Nah, untuk suara distorsinya sudah bisa diamati ya, sudah bisa didengarkan ya. Nah, seperti suara itu. Oke, kita kembali cabut dulu, kita ganti dulu. Nah, bagaimana dengan solusinya masalah seperti itu? Ada distorsi, bahkan saya pernah mendapatkan komen seperti ini nih komennya. Jadi dia ada distorsi di saat volume dibesarkan. Ternyata saya pun nemu kasus seperti itu sama. Solusinya bagaimana? Nah, kalau kalian perhatikan di sini, saya cabut dulu ya. Ini untuk preamp-nya saya angkat dulu supaya kawan-kawan bisa jelas melihatnya dan bisa dipraktekkan langsung di rumah dengan modal preamp mic seperti ini. Kita cabut dulu untuk preamp-nya ya. Nah, ini kita perhatikan kawan-kawan, saya ngambil jalur grounding, ngambil jalur tegangan min atau nyari jalur min itu di jalur ini memang tegangan untuk jalur minnya, tegangan min atau negatif, yang ini positif. Ini untuk minnya seperti ini di sini. Saya sambung ke body potensio ini. Nah, sambung ke body potensio ini. Karena saya ukur-ukur ini nyambung ke ground, ke body. Ini bersambung. Tapi ternyata menimbulkan distorsi. Ada distorsi atau ada seperti tadi, ada tertet-tertet atau nging. Kayak balap mobil ya. Ada ngeng-ngeng segala. Saya cabut dulu baterainya. Nah, saya ukur-ukur ke sana kemari. Semua jalur ground, jalur body itu nyambung, baik dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Secara ukuran avometer itu nyambung. Tapi setelah saya ukur secara resistansi atau hambatan dalam pada rangkaian ground ini, ternyata beda-beda. Baik itu dari ground baterai atau tegangan min baterai, baik dari ground body ini, terus body yang sebelah sini, terus body yang bagian depan. Ini punya resistansi beda-beda. Ternyata dari groundnya itu dipisah atau dipecah dengan beberapa buah resistor. Gitu. Dibantu dengan kopling kapasitor kalau tidak salah saya tadi dicek-cek. Untuk solusi ini saya akan coba ke bagian grounding bagian depan. Berhubung ikut mic bagian depan nih. Ini bagian jalur mic nih. Saya akan ikut jalur ground bagian mic. Bagaimana hasilnya? Kalau ternyata dari ground bagian depan ini bagus, berarti kita harus nyambung ground ke ground mic ini supaya lebih stabil. Saya akan cari dulu kabel. Kasus seperti tadi, saya sampai lakukan seperti ini nih. Saya kasih grounding ke body. Kenapa saya kasih grounding ke body? Karena body belakangnya ini plastik. Body bawahnya ini plastik ini. Makanya saya berpikir, oh kurang grounding nih, atau kurang masa kalau ibarat kurang masa kalau kendaraan ya, kurang grounding. Makanya saya kasih grounding ke body ini dengan tujuan supaya tidak terjadi distorsi. Ternyata setelah dipasang grounding ini masih tetap kendala. Jadi untuk solusinya saya akan bikinkan jalur ground ke bagian depan, ke body mic ya, ke body jalur mic intinya.
Saya akan bikinkan ground ke sana. Ini hanya coba-coba dulu ya. Kalau ternyata bagus berarti kita akan sambung ke sana. Saya akan coba sambungkan. Barusan dijeda dulu videonya. Solder saya mati nih, mendadak mati solder yang ini. Saya pikir kenapa nih gak panas, ternyata mati. Jadi ganti dulu solder. Kembali lagi ke solder buhun ini. Solder besar, saya pergunakan mata solder besar ya, bukan mata solder kecil nih. Nah, kembali ke pembahasan yang tadi, saya akan sambung groundnya ke bagian jalur ground depan di sini. Saya kasih timah dulu untuk bagian grounding depannya. Nah, di sini aja. Saya rasa, soldernya belum panas Nah, ke sini nih. Saya akan sambung pakai kabel seadanya aja, belum saya pas-pasin, hanya mencoba. Yang lain masih tetap ya, untuk input output tegangan masih tetap. Dan kita akan tes hasilnya seperti apa. Saya halangi dulu pakai tisu lah supaya gak koslet ya, supaya tidak terjadi kosleting. Takut juga kalau koslet, bukan takut apa-apa, sayang. Ntar barang orang lain malah rusak. Kebetulan yang dipakai praktek-praktek ini barang dari kawan-kawan subscriber yang mengirim kepada saya. Jadi kebetulan kalau ada hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang aneh yang mungkin kawan-kawan membutuhkan, saya akan videokan. Tapi kalau yang jalur-jalur yang udah saya upload, saya agak upload kembali karena dengan jalur yang sama, dengan mungkin nantinya pun video yang sama. Kebetulan yang ini saya upload ini kasus berbeda dengan jalur yang berbeda pula. Kita tes bagaimana hasilnya setelah kita sambung ke bagian ground depan. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Iya, pakai mic ini dulu. Ini hasilnya setelah saya sambung ke ground bagian depan ini. Udah cukup clear, tapi masih ada sedikit sih. Masih ada sedikit banget gitu. Nah, itu pun kalau kita pakai headphone ya. Kalau kita gak pakai headphone mungkin gak terdengar sama sekali nih. Ini kebetulan saya monitor alat ini pakai headphone, jadi bisa saya monitor kejernihan suaranya. Masih ada sedikit. Saya akan coba pindah groundnya ke bagian lebih depan lagi, langsung ke kaki min bagian mic. Saya akan langsung sambung ya. Saya nggak cabut dulu. Enggak saya matikan, tapi saya langsung cabut, langsung sambung. Coba dengar sama kawan-kawan perbedaannya di mana nih. Nah, setelah saya sambung ke bagian grounding kaki mic minnya, ini clear, total tidak ada noise, distorsi atau yang lainnya nih. Untuk kawan-kawan supaya lebih jelas, silakan pergunakan headset atau handsfree untuk mendengarkannya supaya bisa ketahuan clear dan tidaknya suara ini. Saya up bagian echo, segini, cek, a. Tadi kan dikasih efek ada ngaruh ya, sekarang ngaruh gak? Tidak ada distorsi juga, cukup clear, cukup bagus. Cek 1 2 3. Nah, begitu. Jadi solusinya untuk kawan-kawan yang menemukan kasus distorsi atau noise atau apa ya bahasanya? Ya distorsi lah ya. Distorsi. Coba kawan-kawan pindahkan bagian groundnya dari grounding belakang ke grounding depan. Saya di sini menyambung langsung ke kaki mic-nya. Coba perhatikan. Nah, ini kaki mic-nya. Saya sambung ke sini nih. Nah, saya ini masih menggunakan suara dari P8 yang sedang dimodif dan menggunakan mic dinamik seperti ini nih. Aduh, kegedean gambarnya. Perkecil dulu. Suaranya kegedean.
Ya, seperti ini. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dipahami buat kawan-kawan yang menemukan kendala distorsi pada PIK 8 setelah dimodif. Kalau sebelum dimodif, otomatis distorsi itu tidak ada karena inputnya kecil ya, dan suaranya pun kecil. Bahkan kalau kita ngomong harus benar-benar nempel ke mulut, benar-benar nempel. Kalau sekarang kalau nempel gini nih, harus nempel ke mulut dan terjadi distorsi kalau setelah kita tambah preamp. Nah, berhubung groundnya tidak mau nyambung ke bagian body ini, maka saya akan coba gabungkan ground ini. Apakah pengaruh gak ya? Maksudnya digabungkan antara grounding depan dengan belakang, jadi tetap supaya saya tidak lem. Apakah berpengaruh atau tidak? Kita dengarkan bareng-bareng. Ada distorsi ya? Nah, ternyata digabungkan ada distorsi, berarti harus pisah nih. Kita bisa dengan lem digantung supaya tidak nempel ke body, dengan lem bakar atau apa, atau mungkin pakai isolasi dulu pakai spon double tip, atau supaya ingin kenceng kita pakai lem bakar aja tempel di sini supaya tidak beradu ke bagian grounding ini. Intinya pada kasus ini adalah si kepencet bagian bluetoothnya. Intinya pada kasus ini grounding bagian potensio tidak mau digabung dengan grounding mic gitu, makanya akan terjadi distorsi seperti tadi. Nging ada nging, ada teretet gitu, ada apalah gak enak pokoknya di telinga. Itu akan terasa banget kalau kita menggunakan headphone ya, karena kebanyakan kawan-kawan yang menggunakan V8 ini dia dipakai live atau recording atau berkaraoke ria, atau kebanyakan menggunakan headphone ke telinga dengan menggunakan V8 ini. Akan terasa gitu, kotornya suara itu akan terasa. Oke kawan-kawan, saya akan tempel dulu nih bagian preamp mic ini supaya bisa nempel ke body tanpa menyentuh body potensio. Oke, kita tempel dengan lem bakar. Saya pergunakan lem bakar seperti ini nih supaya tidak menyentuh body, dan ada untuk ruang agak lebih saya potong ini nih lebih tipis bagian kaki potensio ini nih. Saya potong dulu supaya nantinya tidak mengganggu. Nah, cuman sedikit saja sih nempelnya. Intinya tidak menempel ke bagian grounding bagian dalam ya. Karena di sini berbeda untuk grounding bagian potensio dan grounding bagian mic. Ternyata ada 3 grounding di pada rangkaian ini: grounding bagian potensio, grounding bagian body keseluruhan, dan grounding bagian mic. Itu terpisah dengan satu buah resistor. Saya tempel dulu pakai lem bakar di sini nih, cas supaya diam. Aduh, nyoledat. Cas supaya diam. Saya potong aja sedikit nih. Potong segini nih. Saya nanti bakar lagi supaya untuk nempelnya. Udah, saya bakar lagi untuk nanti nempelnya. Saya pakai korek api aja ya untuk bakarnya. Nggak pakai pistolnya, kelamaan pakai pistolnya nunggunya. Nanti lama nunggu ininya. Saya tempel gini aja supaya nggak nyentuh ke bagian bodinya. Intinya tingginya tidak boleh melebihi ini nih. Saya sambil tiup-tiup cepet-cepet kering, cepet-cepet dingin. Nanti kabelnya saya potong, kurangin ini kepanjangan yang ini karena tadi ngetes saja ya. Saya rasa cukup, tidak menempel ke body yang lain. Ini tergantung oleh lem bakar tadi. Coba diperhatikan, tidak menempel. Nah, tidak menempel dan nanti tidak mengganggu yang lainnya.
Dan ini pasti akan menghalangi, saya tarik ke sini supaya tidak mengganggu nantinya. Saya pendekin kabelnya. Kepanjangan ini kabelnya. Nah, segini saja. Nanti kita akan tes kembali hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini saya pasang. Mudah-mudahan bisa aman, saya tes kembali ya. Mudah-mudahan bisa clear suaranya. Saya akan tes kembali, saya pasang-pasang dulu. Nah, ke bagian live, ini volume live-nya, ini volume musik, ini bass, treble, ini volume out. Nah, ini setelah dipasang, saya tidak gabung ke body ini nih. Jadi untuk groundingnya saya ambil dari grounding depan, tidak dari tengah, tidak dari belakang. Karena saya ambil dari belakang tetap distorsi, dari tengah distorsi. Jadi saya ambil untuk groundnya di bagian ground mic. Ini kaki ground mic ya. Ini nyambung ke kaki ini juga, nyambung ke kaki ini juga, ya, nyambung ke kaki ini juga. Intinya nyambung ke bagian ground bagian depan gitu. Ini sorry ini nyala tadi. Baik kawan-kawan, itu untuk analisa atau perbaikan bagi kawan-kawan yang menemukan kendala distorsi pada P8 nya setelah dimodif. Solusinya seperti itu. Mungkin kalau ke depan ada solusi lain atau kendala lain, saya akan upload video baru. Ini kabelnya agak pas nih, kabel mic. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih kawan-kawan, salam sukses selalu untuk kawan-kawan kreatif Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.